Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Jawablah, Ken Umang. Benarkah kau berada di belakang peristiwa ini? Tidak, Tuanku. Hamba tidak berada di belakang peristiwa yang baru saja terjadi. Kau tidak berbohong, Ken Umang? Baginda Tuanku tidak percaya kepada hamba. Jawab pertanyaanku. Kau tidak berada di belakang peristiwa ini? Tidak. Umang, aku minta jawab dengan kejujuranmu. Janganlah kau menimpakan sebuah kesulitan kepadaku. Jika sampai terjadi sesuatu pada Pangeran Pati, maka semua orang di Singasari akan menuduhku. Akulah sebenarnya yang melenyapkan Anusapati. Ayo, jawablah, Ken Umang. Baginda, hamba tidak mau Baginda bersikap kasar seperti itu kepada hamba. Hamba sudah menjawab bahwa hamba tidak berada di belakang peristiwa itu. Hamba mengatakan sebenarnya, hamba memang berkepentingan dengan lenyapnya Anusapati itu, karena ia akan menjadi duri di dalam daging hamba. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Apakah cita-citamu itu, Ken Umang? Aku ingin mengubah nasibku. Aku bosan dengan kehidupanku selama ini yang terlunta-lunta, akrab dalam pelukan kemelaratan. Kadangkala aku berangan-angan, aku adalah seorang istri dari Patih. Bahkan lebih gila lagi, aku berangan-angan, andai kata aku adalah seorang permaisuri, maka akan terhapus semua masa silamku, terhapus lenyap, tidak bersisa semua kenangan buruk yang kumiliki. Itulah cita-citaku, Kakang Ken Arok. Bagaimana dengan kau, Kakang? Aku ingin menjadi seorang raja. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swastilangit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-19 dengan judul Murwakala Pangeran Pati. Dalam seri ke-567 ini, dengan para pemain, Lili Nur Indahsari sebagaikan Umang, Eli Ermawati sebagaikan Dedes, M. Abud sebagaikan Arok, Nanang sebagai Diposari, Eli Burhan sebagai Mbantua, Rusli sebagai Paraji Gading, dan Asti Suhastra, pengantar cerita. Baginda Sri Rajasa Batara Sang Amurwa Bumi berangsur-angsur sehat, dan raja yang memiliki kemampuan aneh di dalam dirinya itu tidak sabar lagi untuk melakukan kegiatan. Dipanggilnya Diposari dan dimintanya Diposari melaporkan apa saja yang telah terjadi di Singasari selama Baginda bersemadi.
Ken Dedes yang berada di ruangan itu memijiti kaki suaminya. Orang bercaping. Hamba, tuanku. Orang itu mempunyai kemampuan mengubah wajah, bahkan meniru wajahku. Demikianlah, tuanku. Gila. Apa yang dilakukan oleh orang bercaping itu di Posari? Beberapa orang prajurit memberikan kesaksian melihat orang bercaping masuk ke dalam istana dengan melompati dinding. Hamba kemudian memerintahkan untuk mencari orang bercaping itu. Seluruh sudut istana telah hamba jelajahi. Ya, akan tetapi hamba tidak berhasil menemukannya, tuanku. Jika orang itu mampu mengubah wajah, maka orang itu mempunyai ilmu kanuragan yang sangat tinggi. Andai kata orang itu menguasai Aji Panglimunan, maka kau memang tidak bisa berbuat apa-apa di Posari. Hamba, tuanku. Kenyataannya memang demikian. Lanjutkan. Seluruh sudut istana hamba aduk. Hamba mohon maaf telah lancang memaksa memeriksa kaputren Tuan Putri Ken Dedes dan Tuan Putri Ken Umang untuk mencari orang itu. Namun hamba tidak berhasil. Akan tetapi, tuanku, justru orang itu yang kemudian menampakkan diri, tuan. Orang bercaping itu menampakkan diri. Hamba, tuanku. Wah, lalu? Segenap prajurit telah mengepungnya. Namun yang mengejutkan, ketika orang bercaping itu membuka capingnya dan kemudian menampakkan wajahnya, orang itu adalah Tuanku Sri Baginda. Gila. Aku tidak melakukan hal itu, Senopati di Posari. Hamba, tuanku. Hal itu hamba ketahui setelah hamba mengejar orang itu sampai di alun-alun. Orang itu telah mengubah wajah menjadi wujud yang lain. Dan orang itulah yang kemudian memberi petunjuk kepada hamba bahwa di samping orang bercaping itu, ada orang lain yang juga menyusup ke dalam istana di kaputren Tuan Putri Ken Umang. Engkau berkata sebenarnya, Senopati di Posari. Hamba, tuanku. Gila. Apa yang mereka lakukan? Hamba tidak tahu. Namun hamba bersama beberapa orang prajurit memaksa untuk memeriksa kembali kaputren Tuan Putri Ken Umang. Orang yang menyusup masuk ke kaputren Tuan Putri Ken Umang itu tidak berhasil hamba temukan. Namun orang bercaping itu memenuhi janjinya. Janji apa? Untuk menangkap orang tak dikenal itu. Apa yang dilakukannya? Tiba-tiba, tuanku, sebuah pisau melesat dan menancap di tangan orang tak dikenal yang kemudian kemanungsang setelah bersembunyi di balik Aji Panglimunan, tuanku. Nah, orang itu sekarang hamba tahan di ruang pakunjaran. Keparat! Berani benarkan Umang bertindak sedeng kepadaku. Khianat! Hamba, tuanku. Hamba mohon agar tuanku tidak tergesa marah. Orang yang menjadi tamu Tuan Putri Ken Umang itu tidak menampakkan adanya hubungan dengan Tuan Putri Ken Umang sebagaimana layaknya lelaki dan perempuan. Lelaki itu sudah tua, tuanku.
Dan Tuan Putri Ken Umang memanggilnya dengan sebutan Paman Paraji. Kalau begitu apa yang dilakukan tamu kurang ajar yang berani menyusup istana dengan cara yang tidak patut itu? Bagaimana? Hamba belum memeriksanya, tuanku. Karena hamba berpendapat, tuankulah yang berhak memeriksa. Karena apa yang dilakukan oleh orang tak dikenal itu sangat khusus. Baiklah. Aku hargai apa yang kau lakukan itu di Posari. Dan aku merasa tidak sabar lagi. Seret orang yang berani menyusup ke keputren Ken Umang itu kemari. Hamba, tuanku. Diposari telah keluar dari bilik Ken Dedes dan kemudian bergegas menuju ke ruang pakunjaran. Diposari tidak memerintahkan kepada prajurit untuk melakukan tugas itu, tetapi dilaksanakannya sendiri. Dan tidak berapa lama kemudian, Diposari telah kembali membawa tahanan yang oleh Ken Umang dipanggil dengan sebutan Paman Paraji. Tangan kiri dan kanan serta kedua kaki orang itu diborgol dengan rantai besi. Tuanku Baginda, inilah orangnya yang telah hamba laporkan itu. Aku sudah mengira hanya orang yang bodoh yang berani meremehkan istana Singasari. Dan yang aku lihat ternyata memang gambaran wajah orang yang bodoh dan tidak menggunakan akal pertimbangan. Orang tua, jangan menunduk. Kau telah berani menyombongkan diri dengan memasuki istana tanpa izin. Kau menyombongkan diri karena kau memiliki ajian Panglimunan. Di istana Singasari, ajianmu itu tidak laku. Nah, jangan mempersulit diri. Ayo ceritakan, apa yang telah kau lakukan di istanaku? Lelaki tua itu termangu dalam diam, tidak menjawab kata-kata Ken Arok. Wajahnya tetap menunduk. Diposari, Hamba, tuanku. jambak rambutnya dan paksa ia memandangku. Hamba, tuanku. Wajahmu penuh dengan luka. Rupanya kau jenis laki-laki yang keras. Hidup dalam dunia yang penuh dengan kekerasan. Kau jadikan itu modal untuk menyombong di hadapanku. Hamba. Bagus, bagus. Ternyata kau bisa berbicara di sana. Ayo, berbicaralah. Hamba mohon ampun, tuanku. Kau mau meminta maaf. Artinya kau mengakui telah berbuat kesalahan. Ayo sebut siapa namamu. Hamba Paraji Gading, tuanku. Paraji Gading. Namamu Paraji Gading. Aku seperti pernah mendengar namamu disebut-sebut. Siapa kau? Hamba, tuanku. Hamba pernah berjumpa dengan tuanku di Padang Karautan. Padang Karautan? Di Padang Karautan. Oh, kau perampok itu. Kau yang menyandera seorang perempuan di Padang Karautan. Hamba, tuanku. Jangan menunduk, pandang wajahku. Orang itu memang benar Paraji Gading, paman guru Kameswara yang pernah berkhianat terhadap perguruan pesanggaran. Wajahnya penuh luka akibat tercebur ke dalam jurang saat terjadi perebutan air suci di Kampang Ayun. Beruntunglah, meski dia jatuh ke dalam jurang yang dalam, tetapi peristiwa itu tidak merenggut nyawanya. Ken Arok kemudian melihat dengan jelas orang itu adalah benar Paraji Gading. Paraji Gading. Hamba, tuanku. Kau adalah paman guru Kameswara itu. Hamba adalah bekas paman guru Kameswara. Aku pernah mendengar namamu, Paraji Gading. Akan tetapi namamu bukan jenis nama yang baik, nama yang buruk. Seperti nama Boja Pradata, Tranggana, dua orang kakak seperguruan itu. Lalu apa yang kau perbuat di istanaku ini? Apa yang kau lakukan dengan perilaku malingmu itu? Kau memasuki istanaku tanpa izin. Itu bisa membuatku menjatuhkan hukuman mati kepadamu. Kau akan dirajam dan mayatmu akan dibuang di hutan. Jawab, apa yang kau lakukan di keputren istriku itu? Hamba mengunjungi Tuan Putri Ken Umang. Oh, engkau mengunjungi Ken Umang istriku. Iya. Untuk urusan apa kau mengunjunginya itu? Mau merusak pagar ayu? Hamba mohon ampun, tuanku. Hamba telah berani mengatakan bahwa Ken Umang adalah keponakan hamba. Keponakan? Hamba, tuanku. Ken Umang mempunyai paman yang kelakuannya seperti kamu. Hamba mohon ampun, tuanku. Pembicaraan itu terganggu oleh munculnya seorang emban yang menghadap.
Ada apa, Bibi Emban? Hamba mohon ampun Tuan Putri Kendedes dan Tuanku Sri Baginda. Berkatalah, ada apa? Tuan Putri Ken Umang mengajukan permohonan untuk menghadap. Ruangan itu tiba-tiba menjadi hening, seperti ada setan yang lewat, yang kehadirannya sedemikian mempesona hingga sanggup menghentikan percakapan yang terjadi. Ken Dedes menundukkan wajah. Ken Arok memandang ke arah Emban, sedangkan Diposari membuang tatapan wajahnya ke arah lain. Ken Arok yang kemudian memandang ke arah Ken Dedes, belum juga mengambil keputusan. Ken Dedes kemudian menoleh pada Bibi Emban. Bibi Emban, Hamba Tuan Putri. persilahkan Tuan Putri Ken Umang untuk masuk ke ruangan ini. Baginda menerimanya. Hamba Tuan Putri. Bibi Emban itu melangkah keluar meninggalkan ruangan bilik pribadi Ken Dedes. Dan tidak berapa lama kemudian, pintu kembali terbuka. Nampaklah Ken Umang yang hamil itu ragu-ragu melangkah. Ken Dedes segera turun dari duduknya di tepi pembaringan dan menjemput Ken Umang. Bagaikan orang yang kebingungan, Ken Umang diam saja ketika Ken Dedes memegangi tangannya dan kemudian menuntunnya mendekat Ken Arok. Teriris hati Ken Arok melihat kebesaran jiwa Ken Dedes yang luar biasa itu. Ken Umang pucat pias wajahnya ketika melihat Paraji Gading juga berada di ruangan itu, duduk bersimpuh dengan tatapan mata menghunjam ke lantai. Hamba... Duduklah, Ken Umang. Apa yang telah terjadi, Tuanku? Aku hanyut di kali Sungatan karena berusaha menjebol pohon raksasa tumbang yang menghalangi kali itu untuk mencegah Singasari dari bahaya banjir. Untung ada Diposari yang telah menyelamatkan aku. Seperti inilah keadaanku. Kang Mbok Ayumu telah merawatku sebaik-baiknya dan aku merasa semakin baik. Hamba mohon ampun, Tuanku. Seharusnya hamba merawat Tuanku. Baru saja kami sedang berbincang, Ken Umang. Aku sedang meminta keterangan dari orang yang bernama Paraji Gading yang berani menyusup ke dalam keputrenmu. Apa yang bisa kau ceritakan kepadaku, Ken Umang? Ken Umang menoleh kepada Paraji Gading. Kedua tangan lelaki itu dirantai kuat-kuat. Ken Umang menggigit bibir. Perempuan hamil itu menoleh pada Diposari, tetapi Diposari menunduk. Ken Umang merasakan dadanya akan retak ketika melihat Diposari berusaha menyembunyikan senyum. Perempuan itu serasa tidak siap menerima pertanyaan suaminya yang begitu tiba-tiba dan langsung mengarah pada persoalan. Apalagi pertanyaan itu diucapkan di hadapan Ken Dedes. Paraji Gading yang kedua tangannya terantai menundukkan kepala, sedangkan Diposari melemparkan pandangan matanya ke arah lain. Bagaimana, Ken Umang? Apakah yang bisa kau ceritakan kepadaku, suamimu ini? Apakah aku harus mencurigai orang ini sebagai orang yang merusak rumah tangga orang lain? Merusak pagar ayu karena berani memasuki bilikmu? Ampun, Tuanku. Berbicaralah. Apa yang akan kau katakan, Umang? Hamba memohonkan ampun untuk apa yang telah dilakukan Paman Paraji Gading, Tuanku. Kau memintakan maaf untuknya. Ceritakan kepadaku, Umang. Ada hubungan apa antara kau dengannya? Hamba, Tuanku. Hamba memang mengundangnya untuk datang ke istana. Apa yang kau lakukan itu, Umang? Andai kata sepengetahuanku, aku tentu tidak akan mempersoalkannya. Bahkan tanpa sepengetahuanku sekalipun, asal orang ini melewati regol, meminta izin melalui prajurit pengawal istana, aku tidak akan mempersoalkan. Akan tetapi apa yang dilakukannya seperti maling. Hamba yang bersalah, Tuanku. Sekarang katakan, untuk keperluan apa kau mengundang Paraji Gading ini menyusup ke istana? Katakan, Umang. Hamba, Tuanku. Hamba memintakan maaf untuk Paman Paraji. Akan tetapi, hamba mohon ampun. Hamba tidak bisa menceritakan untuk keperluan apa hamba mengundangnya datang ke istana. Kau sadari kata-katamu itu, Ken Umang? Kau tidak lupa kau sedang berhadapan dengan siapa? Hamba, Tuanku. Hamba tentu tidak akan berani menyembunyikan rahasia apapun di belakang Tuanku Sri Baginda. Akan tetapi, hamba akan menceritakannya hanya kepada Tuanku. Hamba tidak ingin ada orang lain yang mendengar. Rona wajah Ken Arok berubah
Ken Arok merasa jengkel dan marah dengan apa yang telah dilakukan oleh Ken Umang itu. Tetapi manakala Ken Arok melihat Ken Umang membusai perutnya membesar, Raja Singasari itu harus meredakan getar di hatinya. Diposari, Hamba tuanku. bawa orang ini kembali ke Pakunjaran. Aku masih dalam keadaan seperti ini. Aku akan mencari waktu yang lain untuk memeriksanya. Dan kau tidak perlu kembali lagi ke ruangan ini, Diposari. Aku perintahkan kepadamu untuk melihat perkembangan keadaan akibat hujan deras yang turun semalam. Periksa keadaan Kaula, apakah ada rumah yang roboh atau yang lain. Jika hal seperti itu terjadi, aku beri wewenang secukupnya kepadamu untuk mengatasinya. Hamba tuanku. Maka tinggallah kemudian di ruangan itu hanya Baginda Sri Rajasa Batara Sang Amurwa Bumi bersama dua istrinya. Bagaikan ada setan yang lewat, suasana hening beberapa saat. Baik Ken Dedes ataupun Ken Umang tidak berbicara apapun. Barulah sesaat beberapa waktu berlalu, Ken Arok berbicara dengan suara yang dalam dan datar. Tatapan matanya menerawang ke arah langit-langit ruangan. Aku sering bertanya di dalam hati. Aku memiliki hanya 2 orang istri. Hanya 2 orang istri. Istri tuaku adalah Ken Dedes. Istri mudaku adalah Ken Umang. Hanya 2 orang. Tetapi mengapa istri yang hanya 2 orang itu memberikan beban yang sedemikian beratnya ke pundakku? Aku tidak pernah merasa lelah menghadapi persoalan apapun. Aku tidak merasa ngeri menghadapi bahaya macam apapun. Akan tetapi menghadapi persoalan yang muncul bagaikan api dalam sekam di antara 2 istriku. Tiba-tiba saja aku merasa lelah. Perasaan takut itu menyergapku sedemikian rupa. Ken Umang, mintalah maaf kepada Ken Dedes. Mintalah maaf kepada Ken Dedes. Engkau banyak melakukan kesalahan kepadanya. Mintalah maaf, dan aku berharap semua kemelut ini segera berakhir. Merah padam wajah Ken Umang, rona wajahnya berubah pucat. Sesuatu yang menyesakkan bergolak di dadanya. Istri kedua Baginda Singasari itu kemudian berdiri. Suaranya terdengar bergetar. Hamba mohon diri, tuanku. Tanpa menunggu jawaban Ken Arok, apakah suaminya itu memperkenankannya atau tidak, Ken Umang beranjak pergi meninggalkan bilik Ken Dedes. Ken Dedes nampak memejamkan mata untuk beberapa saat lamanya. Ken Dedes berusaha meredakan getar hatinya yang meletup. Dan tidak berapa lama kemudian, dari kelopak matanya bergulir basah air mata. Maafkan Ken Umang, Ken Dedes. Bagaikan mutiara, butiran-butiran air mata itu bergulir melewati pipi dan jatuh di pangkuan. Ken Dedes membisu. Putri Panawijan, anak empu Purwa Surya Suci itu tidak menjawab apapun. Meski Baginda memintanya untuk berbicara, Baginda yang dalam keadaan sakit itu jadi kebingungan. Hamba, Tuan Putri. Tuan Putri memanggil hamba.
Tuan Putri. Hamba telah menghadap. Keparat! Keparat! Ampun Tuan Putri, apa yang telah terjadi? Dan ampun Tuan Putri, janganlah Tuan Putri menangis terlampau keras. Tuan Putri adalah istri seorang raja. Peduli setan, aku akan menangis keras atau apa itu urusanku. Baiklah, kalau begitu silakan Tuan Putri menangis sekeras-kerasnya. Hamba akan menunggu sampai Tuan Putri mampu berpikir tenang dan jernih. Tuan Putri sudah mulai merasa tenang sekarang. Silakan Tuan Putri menceritakan apa yang terjadi. Apa yang kau katakan ternyata benar, Matesi. Perempuan itu telah mempengaruhi Baginda. Bagaimana dengan sikap Baginda, Tuanku? Baginda memerintahkan kepadaku untuk meminta maaf kepada perempuan itu. Matesi. Bagaimana dengan keadaan Baginda, Tuanku? Apakah luka-luka yang dideritanya mengkhawatirkan Tuan Putri? Aku tidak tahu. Baginda berbaring. Harus diusahakan. Bagaimana caranya supaya Baginda datang kemari, Tuan Putri? Untuk apa? Semakin lama Tuanku Baginda berada di sana, maka semakin dalam pula Tuan Putri Ken Dedes akan berhasil mempengaruhi sikap Baginda. Begini saja, Tuan Putri. Aku mempunyai akal. Tuan Putri pura-pura pingsan. Aku pingsan? Ya, kita kabarkan Tuan Putri yang pingsan itu ke istana Tuan Putri Ken Dedes. Baginda pasti akan bergegas kemari. Tuanku Baginda, hamba sebenarnya tidak berkeinginan terlampau tinggi. Hamba tidak mempunyai keinginan yang muluk-muluk, mendambakan, menggapai hal yang tidak masuk akal. Hamba hanyalah seorang perempuan jelata dari Panawijen. Hamba bisa kesasar dan kemudian terjerat di pusaran prahara ini. Sebagian adalah karena Tuhan. Tuanku yang saat itu datang ke Panawijen membawa Senopati Narasingha. Senopati itu kehilangan nalar yang kemudian menyebabkan hamba jatuh di dalam genggaman aku Tunggul Ametu. Padahal sebagai seorang gadis, di saat itu hamba telah membangun angan-angan sendiri. Angan-angan hubungan hamba dengan seorang lelaki. Hamba tidak berkeinginan muluk-muluk, Tuanku. Hamba juga tidak menginginkan anak keturunan hamba kelak harus menjadi raja. Jika Tuanku Baginda bermaksud mencabut hak Anusapati sebagai pangeran Pati, mengapa Tuanku harus menggunakan cara yang kasar itu? Anusapati itu masih bayi, Tuanku. Tidak tahu apa-apa. Anusapati masih bayi. Tuanku, hamba tidak ingin menghalang-halangi keinginan Tuanku yang sebenarnya. Hamba tidak akan menghalang-halangi apapun yang Tuhan kehendaki. Tuanku, perintahkanlah kepada Kakang Senopati di Posari dan beberapa orang prajurit untuk mengawal hamba kembali ke Panawijen. Biarlah Ken Umang yang akan mendampingi Tuanku. Kembalikan hamba ke Panawijen, Tuanku, dan semuanya akan berakhir. Tidak, Ken Dedes. Mengapa tidak, Tuanku? Kepergianmu meninggalkan istana akan menimbulkan gejolak, Ken Dedes. Di samping itu aku tidak berniat untuk melepaskanmu atau berpisah denganmu. Hamba akan menjadi duri di dalam daging bagi Tuanku. Jika Tuanku mau jujur, itulah sebenarnya yang terjadi. Di dalam hati, sebenarnya Tuanku menyesal mengapa telah mengumumkan mengangkat Anusapati menjadi pangeran Pati. Hamba bisa mengerti, karena Anusapati adalah bukan putra Tuanku. Akan tetapi putra aku Tunggul Ametung yang telah Tuanku bunuh itu. Tuanku tidak saja membunuh ayahnya, tetapi juga bermaksud membunuh anaknya. Remuk hati hamba, Tuanku. Biarlah hamba yang mengalah daripada berlarut-larut menjadi penyesalan yang akan selalu membayangi Tuanku.
Rusopati akan hamba cari sendiri. Dan hamba ajak hidup tenang di Panawijen. Dengan demikian, Tuanku tidak perlu bersusah payah memerintah kepada seseorang emban untuk menggunakan cara apapun untuk membunuhnya. Hamba mengalah, Tuanku. Baginda Sri Rajasa yang garang bagaikan singa liar di medan peperangan atau perang tanding itu hanya bisa dia memandangi langit-langit ruangan. Dia tidak mampu menggunakan segala kekuatannya untuk menghadapi kata-kata Ken Dedes yang menyayat. Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.